Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ke adik-adik semuanya bagaimana cara untuk mencari topik skripsi ya, terutama adik-adik yang di manajemen keperawatan, yang kebagian departemen manajemen keperawatan. Ya, mungkin memang adik-adik kesulitan ya, karena memang manajemen perawatan baru diajarkan semester 7 dan langsung diberikan topik di skripsi. Tidak apa-apa ya, tidak ada kesulitan ketika kita mau berusaha kayak gitu. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan ke adik-adik bagaimana sih cari topik dalam mencari topik manajemen keperawatan ya. Saya udah berulang-ulang kali bilang bahwa minimalkan membaca skripsi cutting atau skripsi berbahasa Indonesia ya. Karena apa? Nanti kalian akan semakin pusing ya, karena topik-topik di cutting itu topik-topik sudah lama, tidak update ya, sehingga ketika adik-adik semua menyodorkan ke dosen pembimbing pasti akan ditolak ya. Lebih baik cari topik yang update dari mana? Dari artikel penelitian, seperti itu ya. Nah, di sini nanti saya akan mengajari bagaimana cara kita mencari topik penelitian manajemen ya. Jadi adik-adik ketika dapat departemen manajemen keperawatan bukan berarti sempit sekali areanya, tidak ya. Adik-adik bisa mencari atau memilih mau penelitian terkait nursing education atau pendidikan keperawatan atau penelitian di rumah sakit ya. Kalau di pendidikan keperawatan adik bisa menyoroti bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, metodenya, medianya, boleh dipersilahkan, atau bagaimana proses pembelajarannya ya, entah pembelajaran di klinik atau pembelajaran profesi atau pembelajaran di kelas, boleh dipersilahkan. Tapi mungkin adik belum seberapa paham ya terkait dengan metode pembelajaran dan lain-lain, mungkin masih belum paham sepenuhnya. Nah, adik semuanya bisa mencari topik kira-kira nursing education itu apa aja sih yang bisa dijadikan sebagai topik skripsi kayak gitu ya. Kita coba cari ya di Google ya. Jadi jangan malas mencari ya. Misal kita temukan di sini, kita cari aja di Google, ada namanya nursing education. Kira-kira artikel apa aja sih yang sekarang itu banyak diteliti oleh peneliti dunia terkait dengan nursing education. Kita lihat ya. Boleh kita diklik di sini juga boleh ya, terserah. Dan di sini ya, ini adalah jurnal yang terkait dengan nursing education. Kita lihat kira-kira topiknya apa aja sih yang di di artikel. Kita lihat ya. Oke. Inclusion of cultural competence, tidak bisa ya, terlalu ribet ya untuk mahasiswa. Systematic education has positive impact. Effect of visualization meditation ya. Ini efek meditasi visual ya terhadap depresi, anxiety, and stress, and achievement motivation level of nursing student. Di sini kita bisa lihat topiknya. Oh, ternyata di penelitian nursing education itu ada penelitian terkait dengan depresi pada mahasiswa keperawatan, ada topik ansietas pada mahasiswa keperawatan, ada lagi stres pada mahasiswa keperawatan, ada motivasi berprestasi. Nah, itu bisa kalian adopsi. Oh, berarti ada ya topik itu, berarti saya tinggal mengaplikasikannya. Saya tinggal mencari kira-kira banyak enggak ya mahasiswa keperawatan itu yang stres,
entah semester 2 atau semester berapa ya, kayak gitu. Nanti tinggal mencari masalahnya, bener gak sih masa perawat itu banyak yang stres kayak gitu ya, kita tinggal cari fenomenanya saja. Tetapi di sini kita sudah bisa dapat topiknya. Oh, ada depresi, ada ansietas, ada stres, ada motivasi untuk berprestasi pada masa keperawatan ya. Itu dapat topik kayak gitu ya kita ya. Nah, caranya seperti itu cara topiknya. Nanti kita hubungkan dengan yang lainnya. Tentunya kalian nggak bisa menghubungkan dengan yang lainnya ketika kalian diam saja ya. Kalian harus sering-sering membaca. Bahasa Inggris semua saya nggak paham ya. Sekarang sudah ada Google Translate, tidak ada alasan tidak bisa ya. Sebentar lagi silakan di sini ya. Ini di jurnal kita lihat judulnya aja, nanti kita bisa adopsi ya. Kita lihat ada nggak di sini. Kita lihat ya, ada nggak di sini. The Power of Responsive and Reflexive Leadership. Nggak ada ini, nggak ada ini akademik, nggak ada, itu terlalu ribet ya. Nggak ada Disaster Nursing Education Program, nggak sinematik. Nah, kita cari ada ini ya. Benar yang lainnya ya. Jadi kalau kita nyari jangan sampai sekali nggak ada putus asa nangis jangan seperti itu ya, mentalnya kurang kuat kalau kayak gitu ya. Sekali nyari nggak ada, cari terus sampai ketemu ya. Saya juga gitu sama ya. Kita lihat lagi ini deh ya, ada nggak di sini health record, advokasi student, ada job satisfaction among ada leadership, ada ya nursing student well-being. Nah, maksudnya apa sih ini ya, nursing student well-being. Nanti dicari ya, jangan sampai ketika kita menemukan hal seperti ini dibiarkan nggak ngerti tinggal aja, jangan kayak gitu. Jadi kita mencoba mencari hal-hal yang tidak kita tahu. Apa sih kira-kira well-being itu, bisa nggak nanti dihubungkan dengan stres ya. Lah itu kita berandai-andai, nanti dicari, nanti akan ketemu jalannya kayak gitu ya. Jangan ini untuk mencari, capek untuk mencari ya, cari terus ya sampai ketemu kayak gitu. Ada nggak di sini ya? Enggak. Small scale study awareness, enggak. Manajemen COVID, aplikasi, enggak. OSC, enggak ada, enggak. Triase, teaching learning method ya. Ini terkait dengan ini, tadi kan kalian sudah paham ya, terkait dengan teaching learning method ya, nggak paham. Faculty perception of simulation based learning. Boleh aja kalian misalkan kalian kan sering ya kuliah-kuliah presentasi, kemudian kuliah-kuliah misalkan ada role play gitu misalkan gitu ya. Kalian boleh kok menilai itu misalkan simulation based learning student perception gitu. Kira-kira seperti apa sih persepsi mahasiswa terkait dengan pembelajaran simulasi? Boleh ya, nanti cari ini
cari referensi yang banyak ya. Tuh intinya itu ya. Atau misalkan kalian pengen, oh saya pengen ini Bu, saya tuh seneng dengan SDKI Psiki gitu, ya boleh, silahkan ya. Kira-kira masa keperawatan itu paling familiar dengan masalah keperawatan apa sih? Paling nggak bisa menyusun tuh yang mana sih? Boleh ya, misalkan dari semester 2 udah diajari nih ASKEP. Nah kira-kira nanti dari semester 3 sampai 7 itu mahasiswa itu paling nggak bisa atau sering salah itu menyusun di proses keperawatan yang apa, itu boleh, silahkan ya. Nanti terkait dengan nursing care nursing student ya, intinya masa keperawatan tentang penyusunan asuhan keperawatan boleh, itu juga boleh, silahkan ya. Atau boleh juga misalnya kalian mau mengevaluasi bagaimana sih sebenarnya Bu kalau di rumah sakit itu kira-kira masalah perawatan apa sih yang paling banyak ditemukan di UGD misalkan, atau dirawat inap, boleh, silahkan, tidak ada yang larang, boleh ya. Kita evaluasi masalah perawatan, misalkan ternyata di UGD itu banyak yang nyeri Bu. Nah apakah data DODS-nya itu apakah sesuai dengan SDKI atau tidak? Nah itu juga bisa diteliti ya. Adik-adik ya agak jelimet, tapi lebih enak ya kalian tinggal minta data di rumah sakit, boleh seperti itu. Mengevaluasi pelaksanaan SDKI dan Psiki boleh, enggak apa-apa ya. Silahkan nanti ya, boleh berangan-angan seperti itu. Kira-kira di rumah sakit itu SDKI Psiki ya SLK itu terpakai enggak sih? Nah kayak gitu ya, boleh, silahkan. Jika mau meneliti itu juga silahkan. Nah oke, tadi ya ditemukan dari nursing ada yang stres, anxiety ya. Misalkan kita cari, oh saya pengen tadi kok saya tertarik Bu ya terkait dengan stresnya masa keperawatan ya. Stress of nursing students ya, artikel ya, kita nyari itu. Jadi kita nemu apa sih nursing ya, nursing. Ternyata ada lagi topik terkait dengan coping strategi ya. Cari nanti lagi ada hubungannya nggak sih stres sama coping strategi, itu bisa dilihat. Bagaimana level stresnya mahasiswa keperawatan itu bisa dilihat lagi. Banyak topik yang bisa kalian pilih, tapi tadi itu dibaca lagi. Sama ini ada ansietas, ada persik stres ya, seperti itu sama ya. Ini coping strategi pada mahasiswa yang klinik, perawat yang sedang klinik ya, banyak ya. Ada stresnya, ada tadi ansietasnya, boleh ya, bisa dipahami ya bagaimana tadi cara mencari topiknya. Bu saya pengen di rumah sakit aja, boleh ya. Berarti misalkan di rumah sakit apa ya kira-kira kalau sampelnya perawat, misalkan saya pengen terkait dengan nursing komitmen atau komitmen perawat ya, sama ya. Ini cara mencari yang paling gampang untuk mahasiswa ya, artikel gitu aja. Kita lihat sih kira-kira terkait dengan komitmen itu apa yang banyak diteliti oleh peneliti dunia. Kita lihat ya, ternyata ada yang namanya organizational commitment pada organisasi. Ada juga nursing intent to stay, keputusan perawat gak resign, itu juga bisa diteliti oleh adik semuanya ya. Kita lagi apa sih kira-kira faktornya yang menyebabkan perawat itu nggak resign, apa kira-kira, itu juga bisa dicari
ya. Ada nursing professional commitment, ada lagi namanya ya, ada organizational commitment, ada nursing professional commitment, banyak ternyata ya. Ada nurses affective professional commitment, ada juga banyak ya. Bisa dicari komitmen yang mana yang mau diteliti ya. Kemudian ya, predictor of nurses commitment to healthcare organization, ini juga ada, silahkan dicari ya. Affective commitment tadi cari nanti, jadi kalian nanti akan paham sendiri terkait dengan itu. Ini ada lagi work engagement ya. Work engagement yang apa sih, nanti mirip-mirip ya, tapi boleh cari ya. Ada work engagement, organizational commitment, ada professional commitment, ada affective commitment, itu bisa dicari nanti kalian ya. Dicari lagi, jangan sampai kalian berhenti di sini nggak mau nyari ya, percuma dong ya. Ada tadi sama ya, komitmen di sini nanti pasti akan kelihatan ya. Ada job satisfaction juga boleh, burnout juga boleh, silahkan ya. Intent to live, intent to live itu berarti apa? Keinginan untuk resign ya. Kira-kira bagaimana sih keinginan perawat itu, dia pengen resign atau pengen stay di situ. Intent to live, keinginan untuk resign ya. Seperti apa sih komitmennya dengan intention to live kayak gitu. Bisa kalian, Bu, kalau di rumah sakit bingung, Bu, nanti bayarnya larang ya, boleh kalian bisa memilih ya. Banyak tuh sekarang klinik Muhammadiyah, banyak di Lamongan ya, bisa dimanfaatkan itu. Akan tetapi tetap saya menyarankan ketika penelitian hanya hubungan antara variabel X dan variabel Y, alangkah baiknya jika respondennya adalah 100 ya. Karena semakin banyak responden, maka data akan bervariasi ya, seperti itu. Ada lagi, ini ada job satisfaction. Nah, ada lagi tadi ya, namun lagi aku sangat terlalu ada kepuasan kerja. Dari lagi nanti kepuasan kerja itu yang seperti apa. Nah, itu topik-topik yang bisa kalian cari ya, untuk dikembangkan lagi. Job retention ya, apalagi job retention. Nah, kalian belajar berjalan nanti, kalian belajar berjalan bagaimana ininya ya, penjelasannya kayak gitu. Ini sama ya. Atau kamu mau cari ini quality of nursing work life, boleh ya. KNWL itu juga penting ya. Ya, ini saya hanya pakai keyword ini aja, nursing commitment articles, tetapi banyak, kita sudah banyak menemukan topik-topik yang bisa kita teliti ya. Ini job satisfaction, organizational commitment, terus retention, apalagi ya. Ini ya, ini punya saya ini ya, yang ini persuasi of commitment modern, ini ya saya. Artikel saya S2 dulu. Udah, ini ada lagi self efficacy among nurses. Nah, itu juga ya. Efikasi perawatnya seperti apa ya? Apa itu self efficacy? Oke. Ada lagi occupational commitment, beda ya antara organizational commitment, professional commitment, occupational commitment, itu berbeda ya. Kalian bisa cari nanti ya. Ada spiritual well-being, ada medication error, banyak ya. Dari sini aja sudah bisa dicari. Ada ya, ada employee engagement ya, tadi work engagement, ada quality of work life, atau tadi namanya KNWL tadi ya, hampir sama. Dan over intention, nah itu banyak ya, nanti ada bisa cari lagi. Kira-kira saya mau yang mana ya, kira-kira banyak ini ya. Job involvement, keterlibatan dalam job mana tadi ya, tuh
turnover intention, banyak. Nanti silakan dicari ya. Misalkan saya ini tertarik Bu dengan yang namanya, ini ada workload ya, kalian yang pusing nyari workload atau pengen cari workload atau beban kerja, ini ada ya, analysis of workload and occupational commitment ya. Banyak tadi sudah didapatkan ya. Sekali lagi ya, misalkan saya pengen tahu Bu terkait dengan penelitian workload, misalkan ya, nursing workload artikel saya cari ya, nanti akan ketemu laki-laki yang dibaca nggak judulnya tak lo ya. Tadi saya hanya mencari topik ya, jadi saya ingin membaca judulnya aja, tapi ketika kalian sudah memutuskan saya ingin pakai topik ini topik itu ya, maka harus cari lebih detail. Oh saya pengen workload tuh beban kerja, saya cari dulu ya gitu ya, udah cari dulu nursing perception on the effect and high nursing workload. Nah ini persepsinya perawat and effect of high nursing workload. Udah nanti lagi ya, dijahit sekelas yang atas ini ya. Beban kerja perawat yang tinggi signifikan berhubungan dengan tingginya insiden jatuh, medication error dan lain-lain. Boleh kalian nanti ya, nanti bisa belajar pasien safety ya, kalau ada medication error belajar pasien safety, nanti habis UTS ada pelajarannya ya nanti itu ya. Ini kan ada ya, nursing workload and patient safety. Boleh nanti kalian kalau pengen belajar pasien safety, boleh. Apa Bu pasien safety itu apa aja? Nggak apa-apa, cari aja nanti. Oh saya pengen meneliti terkait dengan identifikasi pasien, bagaimana sih perawat-perawat itu melakukan identifikasi pasiennya seperti apa, nah, boleh. Atau ini ada burnout among nurses ya, bagaimana burnoutnya pada perawat ya, bisa. Sama lagi nursing workload, kemudian quality of care, bagaimana jika beban kerja yang tinggi, bagaimana dengan kualitas pelayanan keperawatannya, itu bisa ya, nanti dicari. Ada pasien safety, ada workload tadi ya, banyak ya. Work stress ya, ini ya ada work stress juga, nggak hanya perawat, nggak hanya masuk aja yang stres, perawat juga bisa stres, bisa aja ya gitu ya. Health policies udah ini ya, workload burnout ya, nah ini banyak ya, workload burnout, silahkan nanti dicari sendiri. Jadi ketika kalian sudah menetapkan, oh saya belajar ini aja, saya tonton ini aja, cari artikel sebanyak-banyaknya, penelitian apa yang hampir sama kayak gitu ya. Jika memang kok sama dengan judulnya ini ya, yang penting kalian instrumennya berbeda, nggak apa-apa. Jangan sampai penelitiannya sama, yang diteliti sama, instrumennya sama, berarti tidak ada kebaruan dari penelitiannya, seperti itu ya. Apakah bisa dipahami ya ini ya? Saya rasa insya Allah sudah cukup jelas ya. Ini fatigue, burnout, work environment ya, workload ya. Hand hygiene compliance, kepatuhan cuci tangan, bagaimana perawatnya kepatuhan cuci tangannya, ada juga ya. Banyak ya, nah, bisa kalian lihat ya, banyak. Ini juga ada alasan manajemen itu sulit, semua itu mudah jika kalian mau membaca ya, itu ya. Banyak di sini saya rasa ya. Oke, mungkin itu dari saya terkait bagaimana cara mencari topik-topik dalam penelitian manajemen keperawatan. Semoga bisa mencerahkan, semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.